Halo, balik lagi di channel Aditya Lesmana. Di video sebelumnya kita sudah ngebahas tentang statement, Python interpreter, dan komentar. Nah, sekarang di video kali ini kita akan ngebahas tentang variabel dan tipe data. Oke, yang pertama kita bahas variabel terlebih dahulu. Apa itu variabel? Variabel adalah suatu entitas yang menyimpan dan memanipulasi data pada suatu bahasa pemrograman yang pada pembahasan kita yaitu bahasa pemrograman Python. Nah, untuk contoh penggunaannya, kita perlu mendeklarasikan terlebih dahulu dengan memberikan nama variabel seperti contoh berikut. Nah, di mana gua mendeklarasikan sebuah variabel yaitu my name dengan data yang disimpan adalah sebuah teks bertulisan Aditya Lesmana. Ya, untuk mendeklarasikan sebuah variabel terdapat beberapa aturan terkait penamaan variabel itu sendiri. Salah satunya adalah ya karakter pertama itu harus berupa huruf atau underscore. Ya contohnya umur atau underscore umur. Nah, karakter berikutnya dapat berupa kombinasi antara huruf, angka atau underscore. Ya contohnya tanggal lahir, tanggal underscore lahir, atau misalnya birth underscore death, atau nama 2, dan bisa juga nama underscore 3 misalnya. Nah, bahasa pemrograman Python itu bersifat case sensitif, di mana huruf besar dan huruf kecil akan jadi sebuah karakter yang berbeda dan itu dapat berpengaruh terhadap deklarasi sebuah variabel. Ya, sebagai contoh, variabel nickname dan variabel nickname yang huruf N-nya besar itu akan jadi sebuah variabel yang berbeda gitu. Oke, mungkin langsung aja kita praktekkan terkait variabel di Python IDE yang telah kita pakai sebelum-sebelumnya yaitu PyCharm. Oke, kita coba buat sebuah variabel dengan aturan yang telah kita sampaikan sebelumnya. Lalu kita coba tampilkan hasilnya dengan statement print. Oke, untuk aturan yang pertama, di mana karakter pertama itu harus berupa sebuah huruf, misalnya umur sama dengan 17. Lalu kita print umur. Nah, ini kalau misalnya aturannya sudah benar gitu, maka angka 17 ini harus keluar sebagai output. Namun ketika kita menyalahi aturan dalam mendeklarasikan sebuah variabel, maka akan terdapat sebuah error ketika kita jalankan programnya. Mari kita coba jalankan ya. Nah, angka 17 sudah tampil, berarti kita sudah benar menuliskan sebuah variabel. Lalu selain huruf, karakter pertama juga bisa berupa underscore. Oke, mari kita coba kita tambahkan underscore pada karakter pertama dari sebuah variabel, ya, underscore umur. Nah, jangan lupa yang di printnya kita ganti juga. Oke, mari coba running. Nah, tetap keluar umur 17. Nah, selanjutnya karakter berikutnya dapat berupa kombinasi antara huruf, angka, ataupun underscore. Nah, untuk underscore ini bisa kita kombinasikan juga, selain misalnya kita simpan di depan. Sebagai contoh, kita simpan di tengah-tengah, misalnya umur underscore saya. Kita coba ganti deh, misalnya 20. Maka print umur underscore saya, run. Nah, sekarang udah berubah menjadi 20. Terus kombinasi lain misalnya sama angka nih, misalnya kita bikin nama variabelnya rata-rata, misalnya rata-rata 10. Rata-rata. Nah, gini juga bisa, atau underscore angka dan hurufnya bisa kita gabungkan juga, misalnya rata underscore 2. Nah, rata underscore 2 gini juga bisa. Nah, tapi untuk kombinasi dengan angka ini
untuk angkanya itu gak boleh di karakter pertama. Contoh misalnya kita 2 tahun, kita coba 2 tahun. Nah, ketika kita jalankan programnya, maka akan muncul pesan error. Nah, karena eh, angka ini tuh tidak boleh berada di karakter pertama dari sebuah nama variabel. Selain itu ada beberapa karakter lagi yang nggak bisa digunakan ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, yaitu spesial karakter seperti contohnya add, pagar, dolar, persen, dan lain sebagainya yang masuk ke dalam spesial karakter. Nah, kita contohkan untuk penggunaan karakter dolar misalnya. Mata uang dolar misalnya. Nah, kita coba print mata uang dolar. Nah, maka ketika kita coba jalankan programnya, ini juga bakal uh, menampilkan error gitu, karena semua spesial karakter itu nggak bisa digunakan ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel gitu. Nah, yang terakhir kita coba praktekkan terkait bahasa pemrograman Python yang bersifat sensitif itu, di mana huruf besar dan huruf kecil itu menjadi sebuah karakter yang berbeda dalam mendeklarasikan sebuah variabel. Oke, contohnya kita buat variabel nama lengkap. Nah, nama lengkapnya Aditya Lesmana misalnya. Kita print dulu nama lengkap, terus jalankan. Nah, maka tampillah tulisan Aditya Lesmana. Nah, karena ini sifatnya case sensitif, jadi ketika salah satu huruf di variabel ini kita ganti jadi huruf besar, misalnya nama lengkap yang L-nya itu L besar misalnya itu. Nah, ketika kita running, nah akan error karena nama lengkap yang huruf kecil semua ini dengan nama lengkap yang huruf L-nya ini huruf besar itu tuh udah jadi variabel yang berbeda gitu, dimana nama lengkap yang L-nya huruf besar ini kita belum deklarasikan. Sekarang kita coba deklarasikan yang variabel huruf L-nya itu huruf besar, misalnya nama lengkap Aditya Lesmana misalnya. Nah, ketika kita print muncul deh sekarang. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita terkait variabel. Kita lanjut ke tipe data. Apa itu tipe data? Tipe data adalah klasifikasi yang mengidentifikasi berbagai bentuk data yang disimpan dan digunakan dalam sebuah variabel. Dan tipe data juga memiliki beberapa jenis seperti angka, teks, atau kalau di bahasa pemrogramannya disebut dengan string. Terus ada juga boolean, list, tuple, dan dictionary. Berikut adalah beberapa contoh dari jenis tipe data. Yang pertama ada teks atau string, di mana string adalah sebuah kumpulan beberapa karakter yang penulisannya diapit dengan tanda kutip. Contohnya pada variabel nama lengkap yang sudah kita coba sebelumnya, atau mungkin kita buat contoh baru aja ya. Misalnya kita buat data terus code string, sama dengan ini adalah contoh dari tipe data string. Oke, mari kita coba cek tipe datanya.
print type data string dan jalankan programnya. Oke. Nah, udah tampil bahwa variabel data string ini berjenis string. Nah, sudah tampil sini kan. Selanjutnya ada tipe data angka atau numerik, di mana tipe data numerik ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis seperti integer untuk bilangan bulat, float untuk bilangan desimal, dan kompleks untuk bilangan kompleks. Nah, di mana bilangan kompleks ini sebetulnya sama aja sama tipe data float, cuman biasanya untuk bilangan kompleks ini digunakan ketika angka 0 di belakang komanya itu udah banyak banget ya, misalnya 0,0000 berapa gitu misalnya tuh. Oke, langsung aja kita praktekkan. Sekarang kita buat nama variabel data integer sama dengan 7 misalnya. Kita coba print juga. Nah, untuk variabel data integer yang sama dengan 7 ini sudah tampil dengan tipe data integer, kelasnya itu integer. Terus kita coba buat lagi data float, nah sama dengan 3,14. Print lagi. Nah, muncul kelasnya float. Lanjut ke data kompleks, misalnya sama dengan 1E minus 3. Nah tadi kan gue udah bilang kalau misalnya data kompleks itu dia untuk menyederhanakan jumlah angka di belakang atau di depan koma gitu. Nah, kita coba print dulu. Kalau misalnya 1E minus 3 itu berarti print data kompleks. Nah, jalankan, maka tampil 3 angka di belakang koma. Nah, kalau misalnya mau 3 angka di depan koma, kita tinggal ganti aja minus ini jadi plus. Running. Nah, 3 angka depan koma. Untuk tipe datanya kita coba print type-nya apa. Nah, type-nya tetap masuk ke float, karena tadi gue juga bilang kalau tipe data kompleks ini tuh sama aja dengan data float, cuman kita lebih sederhanakan lagi. Nah, misalnya angka 0 di belakang komanya yang akan kita tulis itu banyak gitu, misalnya 0,0000 berapa gitu. Kan ribet ya, kita harus tulis manual nolnya sebanyak itu gitu. Ya udah, biar ringkas, kita tinggal tulis 1E min 10 aja. Simple. Oke, lanjut ke tipe data selanjutnya yaitu boolean, di mana tipe data boolean ini biasanya digunakan untuk menentukan benar atau salah pada sebuah percabangan atau perulangan yang hanya memiliki 2 nilai, yaitu true dan false. Oke, kita coba. Misalnya kita buat variabel namanya detektor misalnya, sama dengan true. Atau ini detektor 1 misalnya. Terus ada detektor 2 false. Kita coba print type-nya untuk masing-masing detektor. Running, dan kelasnya tampil sebagai tipe data boolean. Nah, untuk beberapa contoh yang udah kita coba barusan adalah sebuah tipe data dasar pada bahasa pemrograman Python. Nah, untuk tipe data lanjutan seperti
list, tuple, dan dictionary nanti akan gua bahas di postingan yang terpisah. Sama untuk contoh penggunaan tipe data boolean untuk percabangan maupun perulangan juga nanti akan gua bahas di video terpisah. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk pembahasan mengenai variabel dan tipe data. Jangan lupa klik like dan subscribe kalau kalian suka dengan kontennya. Sampai jumpa pada video berikutnya, di mana kita akan membahas tentang operator pada bahasa pemrograman Python. Terima kasih.